Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Putri Pratami. Di video kali ini aku mau membahas mengenai prosedur dan biaya operasi mata ikan. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi mau operasi mata ikan tapi masih bingung prosedurnya kayak gimana, terus biayanya berapa, di cover nggak sama BPJS, atau di cover nggak sama asuransi yang kalian punya, kalian berada di video yang tepat ya. So, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Sebenarnya pengobatan mata ikan itu nggak cuma dengan operasi aja ya guys. Masih banyak gitu cara lain. Kalian bisa pakai salep, kalian bisa pakai obat oles, kalian juga bisa pakai cara-cara tradisional kayak pakai bawang putih. Aku pernah baca sih pakai bawang putih, terus pakai apalah itu, pokoknya banyak cara-cara tradisional. Terus kalian juga bisa menggunakan plester mata ikan. Oh ya, buat teman-teman yang baru nemuin channel aku, jadi aku tuh pernah menghilangkan 3 mata ikan totalnya di kaki aku, itu hanya menggunakan plester mata ikan. Nah, buat yang belum nonton bisa langsung cek videonya di sini ya. Atau nanti link videonya bakal aku taruh di description box, jadi kalian bisa tonton dulu itu sebelum kalian melakukan operasi. Nah, balik lagi ke topiknya, yaitu operasi mata ikan. Jadi kalau misalnya mata ikan kalian itu emang bener-bener udah parah, terus udah ngeganggu aktivitas kalian banget, kayak diinjek tuh udah sakit banget, mungkin operasi bisa jadi salah satu solusi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi mata ikan kalian. Nah, jadi video ini tuh berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi aku tuh pernah mengantarkan adik aku untuk operasi mata ikan di rumah sakit. Kenapa akhirnya dioperasi? Karena aku tuh udah pakai obat oles, dan itu tuh nggak ngaruh sama sekali. Ya kita kan nggak tahu ya, obat di masing-masing orang itu kan beda-beda. Nah, tapi kalau di adik aku itu tuh nggak ngaruh sama sekali. Sedangkan adik aku tuh setiap hari harus olahraga, tes fisik, lari, segala macam. Itu mata ikannya sangat mengganggu banget karena udah sakit dan cekat-cekit gitu loh. Kalau misalkan kita injek jalan biasa aja tuh udah sakit, apalagi kalau lari. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk operasi mata ikannya di Rumah Sakit Trimitra Cibinong yang ada di Cikaret. Nah, jadi kalian konsultasi dulu. Konsultasinya juga jangan ke dokter umum ya, tapi ke dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin. Nah, nanti mata ikan kita tuh akan diperiksa. Jadi tuh bener nggak sih itu tuh mata ikan? Terus ada solusi lain nggak nih selain operasi? Nah, kebetulan adik aku tuh dianjurkan untuk dioperasi. Nah, dari konsultasi itu ditentukanlah jadwal untuk operasinya. Jadi aku konsultasinya misalnya hari ini, besok sore tuh udah harus operasi. Nah, untuk step-stepnya sebenarnya nggak aku videoin sih, tapi aku lihat karena aku ada di dalam situ. Aku ada fotonya doang deh kayaknya. Jadi untuk step-stepnya, pertama kan di satu ruangan itu ada dokter sama satu perawat ya. Nah, pertama-tama itu dibersihkan dulu area yang ada mata ikannya menggunakan cairan antiseptik, yang aku tahu sih menggunakan alkohol, supaya area yang ada mata ikannya itu steril. Kemudian dilakukan pembiusan. Kalau ada aku tuh, aku ngelihatnya di biusnya tuh nggak cuma yang satu titik, jadi kayak dari kanan, kiri, atas, bawah gitu kalau yang aku lihat ya. Tapi kalau dari yang aku baca-baca, sebenarnya nggak dibius pun katanya sih bisa tetap dilakukan operasi. Cuman kan ya aku mikirnya pasti sakit lah ya gitu kan, diseset-seset. Jadi pembiusan ini atau anestesi ini tuh dilakukan untuk mengurangi rasa sakit. Kemudian dilakukan pengangkatan. Nah, pengangkatannya itu menggunakan pisau. Kalau yang aku baca-baca menggunakan pisau nomor 15. Kalau yang ada aku pakai, aku nggak tahu ya menggunakan apa. Nah, pisau ini digunakan untuk dokter tersebut untuk menghilangkan keratin-keratin secara berurutan. Jadi ngilanginnya tuh nggak langsung semua, tapi selapis kayak gitu. Terus kalau adik aku tuh kayaknya dia pakai jarum listrik. Aku sih baca-baca itu namanya jarum listrik, soalnya dia bentuknya kayak pulpen dan dicetek-cetekin gitu loh setelah disayat-sayat, terus dicetek-cetekin kayak solder nyala-nyala gitu, cetek gitu di area mata ikannya, mungkin biar si akarnya juga mati gitu ya. Nah, itu operasinya nggak lama, nggak nyampe setengah jam, mungkin 20 menitan. Nah, setelah operasi nanti dokter kasih resep ke kita, ada obat yang harus diminum, obat antibiotik, mungkin anti nyerinya juga, supaya nggak infeksi. Terus juga dikasih salep. Salepnya itu salep racikan, bukan salep yang kita bisa beli bebas di apotik, tapi bener-bener salep yang diracik gitu ya, ada resep-resepnya gitu di dalam salep itu. Selama proses penyembuhan itu nggak boleh namanya kena air, terus nggak boleh tertekan juga, kena gesekan itu nggak boleh. Terus
Kalau adek aku tuh katanya kan disuruh diperban terus supaya nggak berdebu, tapi adek aku di rumah dia dibuka gitu karena nggak kemana-mana kan pasca operasi itu. Jadi penyembuhannya sekitar 4-5 hari sampai bener-bener adek aku tuh bisa napak lagi. Nah untuk biaya, adek aku itu di cover sama asuransi, itu bener-bener kita nggak ngeluarin uang sama sekali. Nah buat teman-teman yang punya BPJS juga bisa banget dipakai BPJS-nya, karena yang aku tahu sih itu bakalan free, tapi kalian harus konsultasi dulu ke Vaskes pertama untuk minta rujukan biar bisa dioperasi. Untuk kamu yang mau bayar cash, nggak ada asuransi dan nggak ada BPJS, sebenarnya untuk harga itu bervariasi ya, dari setiap dokter itu beda-beda. Kisarannya itu dari ratusan sampai jutaan. Kalau di puskesmas yang aku tanya itu harganya sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta. Intinya itu sesuai dengan tarif si dokter dan kebijakan dari klinik atau rumah sakit tempat dokter itu praktek kayak gitu guys. Inti keseluruhannya adalah sebelum kalian melakukan tindakan operasi, kalian konsultasi dulu masalah mata ikan kalian, terus solusinya kayak gimana, terus kira-kira harganya berapa. Harga itu paling penting, jadi jangan sampai ketika kalian udah operasi mata ikan, apalagi kalian itu bayarnya cash, terus tiba-tiba, hah kok mahal banget gitu kan ya. Jadi kalian nggak kaget lagi, kalian udah harus tanya, berapa dok biayanya, kira-kira berapa, maksimalnya tuh berapa, kayak gitu. Nah mungkin segitu aja ya videoku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Bye, assalamualaikum.